Sini gue akan coba menjelaskan bagaimana cara gue mengeringkan rambut setelah mandi. Nah, rambut panjang itu ada caranya tersendiri untuk ngeringin rambut. Tapi sebelum itu pasti ada yang bertanya, kenapa ngeringin rambut tuh harus benar-benar kering gitu. Kalau menurut gue ngeringin rambut itu harus benar-benar kering. Karena kalau rambut kita panjang, apalagi tebel, gak kering-kering banget, terus kita diamin aja, itu dia nggak akan kering sendiri, bro. Nggak akan kering sendiri. Apalagi kalau kita cuma di ruangan tertutup gitu, nggak kemana-mana gitu kan. Apalagi kalau kalian perempuan terus pakai hijab, nggak kering banget terus pakai hijab, wah bahaya. Bahaya apa? Pertama, itu bisa bikin lepek karena dia nggak kering kan. Dia akan lepek. Lalu kedua, dia akan menyebabkan bau, ya kan. Ketiga, dia bisa juga menimbulkan ketombe. Nah, dan juga positifnya kalau rambut kita benar-benar kering setelah kita mandi, itu positifnya adalah dia akan lebih bagus, dia akan lebih mengembang, dia lebih jatuh, lebih lemas gitu. Jadi sini gue udah bikin tuh kan gimana caranya kita mengeringkan rambut gitu kan. Sebelum itu, ya udah bang, kalau gitu gampang ngeringinnya pakai hair dryer aja, cepet. Ya, banyakan orang emang pakai hair dryer, tapi kalau kalian ngikutin video gue dari dulu-dulu gitu kan, gue sangat tidak menyarankan untuk pakai hair dryer. Kenapa? Karena itu merusak rambut. Hair dryer itu selain angin juga hawa panas, dan panasnya itu panas banget buat rambut kita gitu, dan itu bisa menyebabkan kerusakan. Kering sih, tapi ya keringnya bener-bener kering gitu, kering yang rusak, kering yang nggak ada cairan apapun gitu. Sedangkan rambut kita ini 70%-nya berisi cairan gitu. Jadi yang perlu kita keringkan itu cairan ada di luar rambut, bukan cairan yang ada di dalam rambut. Sedangkan hair dryer itu mengeringkan semua cairan yang ada di rambut, bahkan kulit kepala. Jadi keringnya bener-bener kering gitu. Nah, itu nggak bagus. Makanya gue tidak akan sangat menyarankan untuk memakai hair dryer. Kalau gue pakai apa? Nah, ini setelah gue mandi, ya kan, gue mandi, habis itu udah bener-bener semua basah nih, rambut gue udah basah semua. Setelah itu gue keringkan dengan cara gue peres 2 kali. Rambut gue peres 2 kali secara perlahan. Setelah diperes, ya kan, biar airnya turun dulu semua yang banyak. Setelah itu langsung gue handukin. Gue handukin secara perlahan, agak kencang juga gak ada masalah gitu kan. Biasanya gue dari bagian paling bawah, lalu ke tengah, ke atas, bawah, ke tengah, ke atas. Setelah gue keringin agak beberapa lama, sekitar 5 menit lah ya kan. Sekitar 5 menit gue andukin. Lalu gue sisir dengan sisir gigi jarang, namanya sisir kiribachi. Itu gue namain dan gue jual, ada linknya di deskripsi. Gue pakai sisir kiribachi. Kenapa harus disisirin dulu? Karena kan kalau dia basah itu rambut nempel-nempel ya kan. Nah, kita sisir dikit-dikit ya kan, biar nggak nempel. Lalu setelah itu kita andukin lagi. Jadi semua helai rambut kita itu harapannya kena anduk gitu, kena kering, bisa kita keringin. Nah, itu sekitar 5 menit lagi tuh, sekitar 5 menit lagi gue keringin pakai handuk yang sama. Setelah itu gue ganti handuk yang kering juga. Setelah ganti handuk, gue pakai lagi, gue andukin lagi rambut gue sekitar 5 menit ya kan. Dari sama tekniknya, dari bawah ke atas, bawah ke tengah, ke atas, bawah ke tengah, ke atas. Disisir lagi ya kan. Dengan kita sisir di tengah-tengah itu mencegah rambut itu kusut. Karena kan kita gituin kepala kita, rambut kita kan pakai handuk tuh srek ya kan, bisa membuat rambut menjadi kusut tuh. Itulah fungsinya kita menggunakan sisir di tengah-tengah saat mengeringkan rambut ya kan. Nah, ini sih waktunya sekitarnya 5 menitan lagi lah ya kan, sampai kalian benar-benar merasa udah kering nih. Setelah itu beres, selesai deh, tinggal pakai parfum. Nah, kalau gue pakai parfum itu langsung setelah mandi. Jangan langsung pakai minyak. Kenapa? Karena kan masih benar-benar belum kering banget tuh. Ya, tunggu 10-15 menit lah. Kemudian ya kan, setelah kita andukan, tunggu 10-15 menit kemudian. Setelah seperti ini nih, setelah rambut gue seperti ini nih, baru selesai nih kan. Tadi itu baru selesai gue andukin, gue tunggu 10-15 menit. Jadi kering kayak gini nih, bener-bener kering dia kan. Nah, kalau udah keringnya udah kayak gini, boleh dipakein minyak zaitun Lucky Tropis 1 semprot cukup ya kan. Itu udah bisa pakai
minyak zaitun. Jadi kalian mau pakai minyak zaitun itu sebelum mandi. Kalau pakai sebelum mandi itu setengah jam sebelum mandi biar minyaknya benar-benar meresap. Jadi fungsinya itu benar-benar biar minyaknya itu meresap ke rambut. Jangan dalam keadaan agak basah. Sebisa mungkin sekering mungkin baru pakai minyak zaitun. Mungkin kalian berpikir kayak agak lama ya kalau dibandingin hair dryer. Ya mungkin agak lama ya, tapi demi rambut yang sehat ya kan. Kalau gue dengan cara ini, dengan cuma handukan, lalu gue pakai minyak zaitun, cukup itu aja, itu rambut gue alhamdulillah ya gini. Jadi gue juga tadi mandi, jadi ini gue tag-nya videonya di hari yang berbeda ya. Tapi ini gue juga baru beres mandi tadi. Dan gue handukinnya pakai apa namanya, handuk doang. Dan ini udah kering. Nah udah kering kayak gini pakai minyak zaitun pun nggak ada masalah. Ya namanya juga gondrong ya kan, harus perawatan, harus ngerawatnya ya. Daripada gue harus nambah perawatan produk-produk lain, gue cukup pakai satu produk dengan cara handukan, dan itu udah solusi banget buat gue. Pastikan rambut kalian setelah mandi itu kering, biar nggak lepek, biar nggak bau, biar nggak ketombean. Terus ngeringinnya jangan pakai hair dryer karena itu tidak sehat. Cukup pakai handuk. Jangan lupa pakai vitamin rambutnya, yaitu minyak zaitun Lucky Tropis yang ori. Cuman ada di link yang ada di deskripsi di bawah. Thank you, see you later.